Suamiku diam-diam selingkuh dengan pasiennya. Suamiku adalah seorang dokter kecantikan, tapi aku tak pernah diizinkan untuk perawatan padanya karena jadwal dia yang padat dengan pasiennya. Ternyata jadwal gonta-ganti wanita selingkuhannya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian semua yang setia absen dari Bandung, Semarang, Jakarta, bahkan ada yang dari Malaysia, dan untuk kalian semua yang nonton cerita Amira. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Pernikahan Tania dan Adrian bermula seperti cerita dalam mimpi. Tania, seorang wanita yang penuh semangat dan berwawasan luas, bertemu dengan Adrian, seorang pria tampan dan berkelas, yang mempesona setiap orang dengan karisma dan kepandaian medisnya. Ia seorang dokter kecantikan terkenal, diakui oleh banyak kalangan, dan kehidupannya selalu tampak sempurna, seperti di balik layar kaca. Tania, yang sebelumnya hanya mengenal dunia seni dan desain, merasakan seolah dunia baru terbuka lebar di hadapannya. Rumah besar yang mereka tempati begitu mewah, dengan segala kenyamanan yang membuat hidup mereka tampak tak terbatas. Mereka berbicara tentang masa depan bersama dengan penuh harapan, merencanakan perjalanan dan merajut impian tentang keluarga bahagia. Tania merasa beruntung, seakan mendapatkan segala yang diinginkannya. Adrian, dengan segala perhatian dan kasih sayang yang ia tunjukkan, selalu ada di sampingnya, memberikan kenyamanan yang Tania tak pernah bayangkan sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai terasa ganjil, meski Tania enggan untuk mengakuinya. Di balik senyum Adrian yang menenangkan, ada sebuah dinding tak kasat mata yang mulai terbentuk. Meskipun mereka sering menghabiskan waktu bersama, ada satu hal yang selalu membuat Tania merasa terpinggirkan, seolah ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Masalah pertama itu muncul tanpa diduga. Tania pernah meminta kepada Adrian untuk merawatnya di kliniknya. Bukan hal yang aneh, karena mereka sudah menjadi pasangan suami istri, dan sebagai seorang dokter, Adrian pasti tahu betul bagaimana merawat istrinya dengan penuh kasih. Namun, saat Tania dengan lembut mengajukan permintaan itu, Adrian menolaknya dengan alasan yang tidak pernah ia harapkan. "Sayang, kamu tahu kan, aku harus menjaga profesionalisme di klinik. Klien-klienku lebih membutuhkan perhatian. Aku tidak bisa mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan." Kalimat itu seperti tamparan yang datang tanpa peringatan. Tania mematung, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Hati kecilnya merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin suami yang begitu mencintainya, yang begitu perhatian, tidak mau merawat dirinya di saat ia membutuhkan? Kenapa profesionalitas itu harus lebih penting daripada istri sendiri? Tania memaksa dirinya untuk mengerti, meskipun di dalam hatinya ada gejolak yang mulai tumbuh. Hari-hari berlalu dengan rasa kekecewaan yang semakin mendalam. Setiap kali Tania membutuhkan sentuhan perhatian, Adrian selalu mengatakan hal yang sama. Profesionalisme. Kalimat itu semakin sering menghantui Tania, seolah menjadi tembok yang memisahkan mereka. Tania mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaannya sebagai desainer interior, namun rasa hampa itu tetap ada. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia raih meskipun segala materi telah terpenuhi. Suatu malam, setelah makan malam yang seharusnya romantis, Tania memandang Adrian dengan tatapan kosong,
mencoba mencari jawaban di dalam diri pria yang dulu sangat ia cintai. Adrian, yang sedang menikmati makanan dengan tenang, tampak begitu santai. Tania menahan nafas, dan akhirnya bertanya, "Adrian, kenapa kita seperti ini? Kenapa kamu lebih memilih klien daripada aku?" Adrian menurunkan sendoknya, memandang Tania dengan pandangan yang sulit untuk dibaca. "Tania, kamu harus mengerti. Ini semua untuk masa depan kita. Untuk kehidupan kita yang lebih baik." Tania menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi aku tidak butuh uang atau materi. Aku butuh kamu. Aku butuh perhatianmu, kasih sayangmu. Aku ingin merasa dihargai, bukan hanya sebagai istrimu, tapi juga sebagai diriku sendiri." Adrian terdiam, kemudian menghela nafas panjang. Ada keraguan di matanya, namun juga sebuah kekakuan yang semakin jelas. Tania bisa merasakannya, bahwa semakin lama mereka berusaha untuk saling memahami, semakin banyak jarak yang tumbuh antara mereka. Sebuah jarak yang dibangun oleh kebijakan Adrian yang lebih memilih menjaga citra profesionalnya daripada memperhatikan kebutuhan emosional istrinya. Pernikahan mereka yang semula penuh harapan, kini mulai terjerat oleh benang-benang ketegangan yang tak terlihat, menunggu saatnya untuk terurai. Tania tahu, tanpa ada perubahan, pernikahan ini mungkin hanya akan tinggal kenangan. Tania merasakan ada yang aneh dengan pernikahannya. Semakin hari, hatinya terasa semakin berat, seolah ada beban yang sulit dijelaskan. Setelah pernikahan yang tampak sempurna di awal, kehidupan bersama Adrian kini terasa jauh lebih sunyi dan asing. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia merasa ada yang berubah. Kulit wajahnya yang dulu cerah dan segar kini terlihat kusam dan lelah. Tania, yang selalu menjaga penampilannya, mulai merasa kurang percaya diri. Ia merindukan sentuhan lembut perawatan wajah yang dulu pernah dilakukan oleh Adrian, yang selalu tampak mengerti kebutuhan setiap klien di kliniknya. Dengan penuh harapan, Tania mencoba untuk mengungkapkan keinginannya pada Adrian. Suatu pagi, ketika Adrian tengah menikmati sarapan, Tania dengan lembut membuka pembicaraan. "Sayang, aku rasa aku perlu perawatan wajah. Kulitku mulai kusam, dan aku merasa kurang segar belakangan ini. Mungkin bisa diatur jadwal perawatan di klinikmu?" Namun, yang Tania terima bukanlah jawaban yang ia harapkan. Adrian yang semula penuh perhatian kini terlihat sedikit terkejut, namun lebih banyak canggung. Ia menunduk sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Tania, kamu tahu kan, jadwal di klinik sudah penuh. Dan ada klien-klien yang lebih membutuhkan perhatian. Mungkin nanti, ya, setelah semuanya lebih longgar." Jawaban itu terasa samar bagi Tania, seolah ia hanyalah bagian dari daftar panjang klien yang harus menunggu giliran. Ia merasa sedikit kecewa, tapi berusaha untuk memahami. Adrian adalah seorang profesional, dan mungkin memang ada banyak pasien yang memerlukan perhatian lebih. Namun, semakin hari, semakin sering ia mendengar alasan yang sama, jadwalnya penuh. Klien lebih prioritas. Harus profesional. Hari-hari berlalu, dan Tania mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering bertanya-tanya, apakah dirinya sudah tidak penting lagi bagi Adrian? Apakah suaminya itu begitu terobsesi dengan pekerjaannya sampai-sampai tidak bisa meluangkan sedikit waktu untuknya? Perasaan tidak dihargai semakin dalam rasuk, dan Tania mulai merasa seperti sebuah bayangan dalam kehidupan Adrian, hanya ada di belakang layar yang selalu diperhatikan jika ada masalah,
namun tidak pernah dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih intim. Lalu, ada hal lain yang semakin memperburuk situasi. Setiap malam, Adrian pulang larut. Awalnya Tania mengira itu hanya karena kesibukan pekerjaan yang tidak terhindarkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu semakin sering. Tania mulai merasa cemas. Apalagi setelah Adrian selalu menjelaskan pulangnya yang terlambat dengan alasan yang tampak terlalu klise. "Maaf, sayang, pasien-pasienku banyak dan jadwal mendadak. Aku nggak bisa menghindari itu." Tania mulai memperhatikan perubahan kecil yang menambah rasa curiganya. Adrian yang dulu sangat perhatian, kini seringkali terlambat menjelaskan mengapa ia tidak pulang tepat waktu. Wajah Adrian yang tampak lelah, namun juga cemas, semakin sering terlihat. Dan Tania, yang awalnya tidak ingin berpikir terlalu jauh, kini tidak bisa menahan perasaan janggal itu. Pada suatu malam, saat Adrian kembali larut dengan wajah yang terlihat lebih terburu-buru dari biasanya, Tania memutuskan untuk bertanya. Dengan suara yang bergetar, ia mencoba untuk mengendalikan emosinya. "Adrian, kenapa kamu selalu pulang larut? Kamu bilang pasien banyak dan jadwal mendadak. Tapi aku merasa kamu mulai menjauh. Aku tidak tahu, ada yang aneh denganmu. Ada yang ingin kamu katakan?" Adrian terdiam sejenak, menatap Tania dengan tatapan yang sulit dipahami. Ia tampak cemas, namun juga bingung. "Tania, jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Ini semua untuk kita. Untuk masa depan kita." Namun, kata-kata itu terasa semakin kosong bagi Tania. Tania bisa merasakan, meskipun Adrian mengatakan itu untuk masa depan mereka, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ada rahasia yang terpendam di balik semua kata-kata manis dan penjelasan yang diberikan. Semakin lama, Tania mulai merasa seperti sebuah bayangan yang terpinggirkan. Ia merasa dikesampingkan dalam kehidupan suaminya sendiri. Kebutuhan emosionalnya yang dulu dipenuhi kini terabaikan, dan perasaannya yang terluka semakin mendalam. Ia bertanya-tanya, apakah ia hanya akan menjadi bagian dari latar belakang dalam kehidupan Adrian yang semakin terfokus pada karirnya? Atau apakah masih ada harapan untuk mengembalikan kebahagiaan yang dulu pernah mereka rasakan bersama? Suatu sore yang cerah, Tania merasa seolah ada sebuah dorongan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan kosong yang ia rasakan selama ini mulai melahirkan rasa curiga yang lebih tajam. Keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Adrian semakin kuat. Sejak pernikahan mereka mulai terjalin dengan ketegangan, Tania merasa seperti ada yang hilang dalam hubungan mereka. Sesuatu yang tidak bisa ia sentuh atau ungkapkan dengan kata-kata. Keinginan untuk mencoba mencari jawaban semakin membara. Tania akhirnya memutuskan untuk mengunjungi klinik Adrian. Sebuah langkah yang cukup berani, mengingat ia tahu betul betapa sibuknya suaminya, dan betapa jarangnya ia bisa meluangkan waktu untuknya di tempat itu. Mungkin, pikirnya, dengan berada di sana, ia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, atau setidaknya mendapatkan sedikit pencerahan. Namun, begitu ia tiba di klinik dan melangkah memasuki ruang depan, suasana yang tampaknya biasa saja justru membuat perasaannya semakin tidak menentu. Asisten Adrian, yang biasanya tampak ramah dan profesional, kali ini terlihat berbeda. Ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa aneh, seolah ada beban yang tersimpan di balik senyum tipis yang ia coba tampilkan. Tania mencoba tersenyum dan berjalan mendekat. "Halo, bisa saya bertemu dengan Adrian? Aku hanya ingin berbicara sebentar." Namun,
Asisten Adrian tampak tergagap. Matanya yang biasanya tenang kini terlihat gelisah. Ia mencoba tersenyum, meskipun senyum itu terasa kaku. "Ah, Bu Tania, maaf, dokter sedang dengan pasien VIP. Tidak boleh diganggu." Nada suara asisten itu terdengar canggung, seperti ada yang disembunyikan. Tania merasa ada yang tidak beres. Ia memandangi asisten itu, mencoba mencari tahu apa yang membuatnya begitu gelisah. Pasien VIP? Tapi Adrian tidak pernah memberitahuku tentang pasien VIP yang datang hari ini, kata Tania pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Asisten itu sepertinya semakin gugup. Ia menggigit bibirnya sejenak, lalu berkata dengan sedikit terpaksa, "Maaf, Bu Tania. Tapi, dokter benar-benar tidak bisa diganggu. Mungkin ibu bisa kembali lagi nanti." Tania mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan yang sedang berlangsung di balik pintu ruang dokter itu. Rasa curiga yang sudah lama menggelayuti hatinya kini semakin kuat. Mengapa asisten itu begitu terkesan ingin menghalanginya? Kenapa ia terlihat begitu cemas dan gelisah saat ia bertanya? Tidak ada penjelasan yang bisa menenangkan pikiran Tania. Semua perasaan tidak enak yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Saat Tania berbalik, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bingung dan terluka hatinya, perasaan aneh itu semakin menguasainya. Ada kesan bahwa asisten itu tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Ada rahasia yang tersembunyi dalam klinik ini, dan Tania merasa semakin terasing, seperti berada di luar dunia yang begitu dekat dengannya. Dunia suaminya, dunia yang ia kira selalu terbuka dan transparan. Di luar klinik, Tania berdiri sejenak, menarik napas panjang. Kepalanya terasa pusing dengan segala pertanyaan yang tidak terjawab. Sesuatu tidak beres, dan ia tahu itu. Adrian selalu berbicara tentang profesionalisme dan menjaga jarak antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Tetapi kali ini, sikap asisten itu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Dengan hati yang penuh keraguan, Tania menyadari bahwa mungkin saatnya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar yang telah tersembunyi dalam pernikahan mereka, sesuatu yang tidak dapat disangka lagi. Sebuah pertanyaan menggema dalam pikirannya, apa yang sebenarnya terjadi antara Adrian dan kliniknya? Dan siapa yang sebenarnya lebih penting dalam hidupnya, aku atau pekerjaannya? Tania merasa seperti berada di ujung jurang, di mana setiap langkah yang ia ambil hanya akan membawa lebih banyak pertanyaan, namun juga semakin dekat pada sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa lagi ia hindari. Tania merasa semakin tercekik oleh kebingungannya. Setiap hari, perasaan tidak aman itu semakin mendalam, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam fondasi pernikahannya. Sikap Adrian yang semakin dingin dan penuh alasan, serta kejadian-kejadian aneh di kliniknya, semakin membuat Tania merasa terasing. Namun, apa yang baru saja ia dengar dari seorang teman lama, Maria, benar-benar mengguncang dunianya. Maria adalah salah satu teman dekat Tania yang juga pernah menjadi pasien di klinik Adrian. Mereka berdua berbicara tentang banyak hal, dari masa lalu mereka hingga kehidupan Tania yang kini, yang tampaknya semakin penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Dalam sebuah pertemuan santai di kafe, Maria mengungkapkan sesuatu yang membuat Tania terdiam sesaat, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut temannya. "Jadi, aku harus kasih tahu kamu tentang sesuatu, Tania," kata Maria dengan nada yang agak gelisah, seolah-olah ada yang berat untuk diungkapkan. "Aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengarnya, tapi aku merasa kamu perlu tahu."
Tania menatap Maria dengan penuh perhatian. Hatinya sudah mulai berdebar, merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Maria, kamu bisa bilang kok. Maria menghela napas, seakan mencari keberanian untuk melanjutkan. Waktu aku jadi pasien di klinik Adrian beberapa bulan lalu, aku nggak cuma jadi pasien biasa. Adrian itu, dia sering banget kasih perhatian khusus ke pasien-pasien muda yang cantik. Mungkin kamu nggak sadar, tapi aku lihat sendiri beberapa kali, ada yang tampaknya terlalu dekat dengan dia. Tania terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Maksudmu, dia lebih perhatian ke pasien-pasien tertentu? Tanya Tania, suaranya bergetar sedikit. Maria mengangguk, wajahnya serius. Iya, bahkan ada beberapa pasien yang sering aku lihat makan malam bareng dia, keluar bersama. Itu sudah lebih dari sekadar hubungan profesional. Tania, aku tahu, itu mungkin hanya terlihat seperti perawatan biasa di klinik, tapi ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Mereka tampak lebih dekat dari yang seharusnya. Tania merasa seperti terhantam badai. Kata-kata Maria seperti petir yang menghancurkan seluruh pertahanan emosionalnya. Hatinya yang semula penuh dengan keraguan kini dipenuhi dengan perasaan hancur. Selama ini, ia mungkin menutup mata terhadap hal-hal kecil yang terasa ganjil. Namun apa yang baru saja Maria ungkapkan terasa seperti kepingan puzzle yang selama ini hilang. Semua kejadian yang Tania rasakan aneh, dari penolakan Adrian untuk merawatnya, hingga sikap asisten yang begitu canggung, sekarang mulai masuk akal. Ada sesuatu yang lebih besar, yang selama ini tersembunyi, dan itu tak bisa lagi disangkal. Ada apa sebenarnya antara Adrian dan pasien-pasien itu? Tania bertanya dengan suara serak, sukar mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Kenapa tidak ada yang pernah memberitahuku? Maria terlihat tak nyaman, namun ia tak bisa menyembunyikan apa yang telah ia lihat. Aku nggak mau kamu merasa terluka, Tania, tapi aku rasa kamu harus tahu. Ada pasien-pasien tertentu yang bahkan terlihat sangat dekat dengan Adrian. Mereka sering makan malam bersama, pergi keluar, dan berinteraksi lebih dari sekadar pasien dokter. Tania menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir tak tertahankan. Rasa kecewa dan sakit hati itu begitu mendalam, namun ada rasa marah yang mulai membara dalam dirinya. Apa yang terjadi pada pernikahannya? Apa yang terjadi pada Adrian, suaminya, yang dulu begitu penuh perhatian dan cinta? Tania merasa dibohongi, dikhianati dalam cara yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Kenapa Adrian menyembunyikan semua ini darinya? Setelah pertemuan itu, Tania merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Kepercayaannya terhadap Adrian mulai hancur seiring dengan kenyataan yang semakin jelas. Maria, meskipun dengan niat baik, hanya membuka mata Tania terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Pernikahannya kini berada di persimpangan yang tak bisa ia hindari. Dengan setiap detik yang berlalu, Tania merasa semakin terperosok dalam ketidakpastian dan kekecewaan yang mendalam. Adrian, suami yang dulu ia idolakan, kini tampak seperti seseorang yang sama sekali berbeda. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia bisa memperbaiki pernikahan ini? Atau akankah kenyataan pahit ini meruntuhkan semuanya? Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin sesak di dada Tania. Setiap kali ia melihat Adrian, perasaan curiga itu semakin sulit untuk ditekan. Apa yang Maria katakan, ditambah dengan sikap aneh yang ia rasakan setiap kali Adrian pulang larut,
membuat Tania merasa ada yang disembunyikan darinya. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam kebohongan, dan sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia perlu tahu lebih banyak, meskipun itu akan menghancurkan hatinya. Pada suatu sore, saat Adrian sedang mandi, Tania merasa dorongan untuk menyelidiki lebih jauh. Semua petunjuk yang ia kumpulkan sejauh ini membuatnya merasa seperti ada teka-teki yang harus ia pecahkan, dan kali ini ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko, namun rasa penasaran yang membara lebih kuat daripada rasa takut akan konsekuensinya. Tania menatap ponsel Adrian yang tergeletak di atas meja. Ia tahu bahwa Adrian selalu menyimpan ponselnya dengan sangat hati-hati. Tetapi kali ini, dalam keputusasaannya, ia merasa seperti ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan hati berdebar, Tania mengambil ponsel itu dan membuka layar. Namun, begitu ia mengakses ponsel Adrian, matanya tertuju pada sebuah aplikasi yang jarang ia lihat sebelumnya. Vault. Aplikasi itu terlihat seperti tempat untuk menyembunyikan foto, video, atau percakapan penting. Tania merasa ada sesuatu yang mencurigakan di balik aplikasi itu. Tanpa berpikir panjang, ia mengetuk aplikasi tersebut, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Begitu aplikasi terbuka, Tania melihat serangkaian chat yang tampaknya disembunyikan dengan hati-hati. Tania menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya mulai berdegup kencang. Chat-chat itu tidak hanya berisi percakapan biasa. Ada pesan-pesan manis, penuh perhatian, dan kadang-kadang ada emotikon yang tampak sangat intim, yang jelas-jelas tidak pantas untuk sebuah hubungan profesional. Beberapa pesan bahkan sangat sering mengandung kata-kata yang bisa dibilang tidak layak untuk pasangan suami istri. Tania merasa seperti jantungnya berhenti sejenak saat membaca beberapa kalimat yang terlalu jelas untuk diabaikan. Namun, belum sempat Tania membaca lebih dalam, sebuah suara keras terdengar dari pintu kamar mandi yang terbuka. Adrian keluar dengan wajah yang tampak marah dan penuh kekhawatiran. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung mendekat dan merebut ponsel itu dari tangan Tania dengan gerakan yang begitu cepat dan kasar. "Kenapa kamu buka itu?" teriak Adrian, suaranya keras dan penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan dengan ponselku?" Tania terkejut, namun juga merasa panik. Hatinya berdegup kencang, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, kata-kata yang ingin ia lontarkan terhambat oleh rasa takut yang tiba-tiba menguasainya. "Adrian, kenapa kamu menyembunyikan chat-chat ini? Siapa mereka?" Suaranya bergetar, namun cukup keras untuk menuntut jawaban. Adrian menatapnya dengan tajam, wajahnya memerah karena amarah. "Itu urusan pribadiku. Kamu tidak berhak membuka ponselku. Ini semua salah paham, Tania." Tania bisa merasakan getaran emosional yang begitu kuat di dalam dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Adrian, seolah semakin membuatnya meragukan segala hal yang selama ini ia percayai. "Salah paham? Kamu bilang ini salah paham? Ini sudah terlalu banyak, Adrian," kata Tania, suaranya semakin tinggi, emosi yang tertahan selama ini meledak begitu saja. "Apa kamu kira aku bodoh? Apa kamu kira aku tidak tahu apa yang terjadi?" Adrian terdiam sejenak, tampaknya kesulitan mencari kata-kata untuk menjelaskan. Matanya yang semula tajam kini terlihat kebingungan dan cemas. "Tania, kamu tidak mengerti. Itu bukan seperti yang kamu kira. Aku hanya menjaga profesionalisme. Kamu harus percaya padaku." Tania menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan.
Aku sudah cukup mendengar tentang profesionalisme, Adrian. Tapi ini sudah melampaui batas. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan mereka. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya menjadi bagian dari kehidupan yang kamu anggap remeh? Suasana di antara mereka terasa begitu tegang, seperti sebuah jarak tak teratasi yang tumbuh semakin lebar dengan setiap detik yang berlalu. Adrian menghela napas, dan Tania bisa melihat kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Namun, meskipun begitu, Tania merasa seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi komunikasi mereka. Ponsel itu masih ada di tangan Adrian, dan Tania bisa merasakan, tanpa kata-kata lebih lanjut, bahwa pernikahan mereka kini berada di ambang kehancuran. Apa yang seharusnya menjadi sebuah hubungan penuh kepercayaan kini, berubah menjadi lautan kebohongan yang tak bisa lagi mereka selami tanpa tenggelam. Tania tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar. Tetapi apakah dia siap untuk menerima kenyataan pahit yang mungkin akan terungkap setelah ini? Setelah kejadian perebutan ponsel itu, malam di rumah mereka berubah sunyi. Tapi bukan sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang tegang, menyesakan, dan penuh rasa sakit yang menggantung di udara. Tania duduk di pojok ranjang, memeluk lututnya, sementara Adrian mondar-mandir di kamar, gelisah, tapi juga terlihat marah. Ia tidak mencoba menjelaskan apapun tentang aplikasi Vault, atau isi chat yang nyaris terbaca oleh Tania. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan. Yang ada hanyalah tatapan tajam dan napas berat yang menandakan kemarahan yang tertahan. Tania menunggu. Ia berharap Adrian akan mengatakan sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan semuanya. Ia siap mendengar alasan, bahkan mungkin penyesalan. Tapi ketika Adrian akhirnya bicara, kata-katanya bukan menjernihkan keadaan, melainkan seperti belati yang menusuk balik ke dadanya. "Kamu tahu nggak, Tan?" kata Adrian dingin, berhenti tepat di depannya. "Masalah dalam pernikahan ini bukan karena aku, tapi karena kamu yang terlalu posesif. Kamu nggak percaya sama aku sedikit pun. Kamu intip ponselku, selidiki aku, datang-datang ke klinik tanpa bilang. Ini bukan sikap istri yang normal." Tania menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Adrian, aku ngerasa dijauhi, aku ngerasa kamu berubah. Aku nggak tahu harus percaya apa kalau kamu sendiri yang terus menghindar. Adrian menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang dengan wajah kelelahan. "Aku kerja keras tiap hari, pulang larut, semua buat kita. Tapi kamu malah suzon, main curiga. Kamu tahu rasanya dituduh terus? Nggak enak, Tania." Kata-katanya membuat hati Tania mencelos. Ia ingin marah, ingin menuntut penjelasan, tapi kalimat-kalimat Adrian berhasil membuatnya merasa bersalah. Seolah semua kecurigaannya hanyalah cerminan dari ketidakdewasaan, bukan hasil dari fakta-fakta yang ia lihat dan rasakan sendiri. Dan itu menghancurkan dirinya dari dalam. Tania menunduk. Air matanya menetes perlahan. Dalam keheningan kamar yang mencekam, ia mencoba menelan kepedihan yang menusuk. Apakah aku memang terlalu curiga? Apakah ini salahku? Pikirnya dalam diam, meskipun hatinya berteriak bahwa ada sesuatu yang jelas-jelas salah. Dengan suara gemetar dan nyaris tak terdengar, ia berkata, "Maaf, Adrian, kalau aku terlalu curiga. Aku cuma takut kehilangan kamu." Adrian tak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil bantal cadangan, dan keluar dari kamar tanpa satu kata pun.
Pintu kamar tertutup pelan, tapi bunyinya terasa seperti dentuman keras di hati Tania. Ia terisak dalam diam. Ia meminta maaf bukan karena ia merasa salah, tapi karena ia tidak tahan menjadi musuh dalam rumah tangganya sendiri. Ia merasa remuk, seolah-olah ia berusaha mencintai seseorang yang terus membuatnya merasa bersalah karena mencintai terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya, Tania bertanya dalam hati, apakah cinta yang membuatku begini layak untuk diperjuangkan? Atau aku hanya mempertahankan sesuatu yang perlahan membunuhku dari dalam? Hari demi hari berlalu, dan luka di hati Tania belum juga mengering. Tapi alih-alih berusaha memperbaiki hubungan, Adrian justru makin menjauh. Yang dulu mungkin hanya diam dan alasan sibuk, kini berubah menjadi sikap yang lebih tajam, lebih menyakitkan, dan perlahan-lahan mengikis harga diri Tania, sedikit demi sedikit. Tania duduk di meja makan, mengenakan daster sederhana dengan rambut yang digulung seadanya. Ia baru selesai menyiapkan sarapan, seperti biasa. Ia mencoba bersikap normal, menciptakan suasana rumah yang tenang meski hatinya tak karuan. Namun pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Adrian bahkan tidak menyentuh sarapan yang dibuatkan. Ia hanya menatap piringnya sekilas, lalu menoleh pada Tania dengan ekspresi yang dingin dan tanpa emosi. "Kamu tuh sekarang beda banget, Tan," katanya tiba-tiba. Tania mengangkat wajahnya, sedikit kaget. "Beda gimana maksudnya?" Adrian menyandarkan tubuh ke kursi, menyilangkan tangan dengan napas berat, lalu berkata pelan namun tajam, "Kamu kurang merawat diri sih. Lihat pasien-pasienku, mereka tahu cara jaga penampilan. Wajah segar, tubuh terawat, penampilan oke. Kamu, ya begitu-begitu aja." Ucapannya menghantam hati Tania seperti palu godam. Ia terdiam, tak bisa bicara. Kata-kata itu bukan hanya perbandingan, tapi seperti vonis yang menghancurkan rasa percaya dirinya. Adrian, suami yang dulu pernah berkata bahwa ia mencintai Tania apa adanya, kini malah membandingkannya dengan wanita-wanita lain, wanita yang menjadi pasien di kliniknya. Dan yang paling menyakitkan, ia menyampaikannya seolah-olah itu hal biasa. "Maaf, aku cuma capek belakangan ini," kata Tania lirih, mencoba mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. "Aku coba kok, tapi..." Adrian mengangkat alis. "Capek? Pasienku yang kerja, punya anak, masih bisa kelihatan segar. Itu soal niat." Sekali lagi, Tania hanya bisa menunduk. Kepalanya menunduk, tapi hatinya berontak. Ia tahu dirinya tak sempurna. Ia tahu ia tak secantik para pasien Adrian yang mengenakan gaun mahal dan lipstik warna terang. Tapi apakah cintanya harus diuji dengan perbandingan seperti ini? Apakah semua pengorbanan dan kesetiaannya selama ini tak ada artinya hanya karena penampilannya? Setelah Adrian pergi, meninggalkannya sendirian di meja makan yang sunyi, Tania tetap duduk di tempatnya. Tangannya masih memegang cangkir kopi yang sudah dingin, dan air matanya mulai jatuh perlahan tanpa suara. Yang dulu adalah rumah penuh cinta, kini terasa seperti tempat penghakiman. Dan yang dulu adalah pria yang melindunginya, kini menjadi sosok asing yang terus menyakiti tanpa merasa bersalah. Tania memandang dirinya sendiri di pantulan jendela dapur, dan untuk pertama kalinya, ia tak mengenali wanita yang ada di sana. Perlahan, rasa sayangnya mulai tergantikan oleh kelelahan. Apa aku harus berubah demi pria yang bahkan tak lagi melihat hatiku? Pikirnya. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, Tania mulai sadar.
Mungkin cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan yang penuh luka ini. Pikiran Tania sudah lama dipenuhi kecurigaan, tapi hatinya terus berusaha menenangkan diri dengan harapan. Mungkin semua ini hanya salah paham. Namun seiring waktu, harapan itu semakin tipis. Sikap Adrian semakin menyakitkan, dan kata-katanya makin sering menusuk tanpa belas kasihan. Ada luka yang terus dibiarkan terbuka, dan kini, Tania tahu, ia butuh kebenaran. Bukan lagi tebakan, bukan lagi firasat, tapi bukti nyata. Dengan tangan gemetar dan hati berat, ia akhirnya mengambil keputusan, menyewa detektif pribadi. Langkah ini bukan keputusan impulsif. Ia menimbangnya berhari-hari, menahan rasa bersalah dan takut akan apa yang mungkin ia temukan. Tapi ketakutan itu tak bisa lagi menandingi rasa sakit karena tidak tahu. Maka diam-diam, ia bertemu dengan seorang detektif berpengalaman bernama Pak Darto. Seorang pria paruh-baya, tenang dan profesional. "Apa yang ibu cari?" tanya Pak Darto saat pertemuan pertama di sebuah kedai kopi kecil. Tania menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara lirih, "Kebenaran. Saya butuh tahu apakah suami saya setia atau tidak." Minggu pertama berjalan lambat. Setiap detik rasanya seperti jarum jam yang menyayat pelan-pelan. Tapi di hari ketujuh, Pak Darto mengirimkan pesan yang membuat jantung Tania hampir berhenti. "Bu Tania, saya punya temuan penting. Kita bisa bertemu malam ini?" Malam itu, mereka bertemu lagi, kali ini di tempat yang lebih tertutup. Pak Darto meletakkan amplop coklat besar di hadapannya. "Saya tahu ini tidak mudah, tapi ibu punya hak untuk melihatnya," katanya hati-hati. Dengan tangan gemetar, Tania membuka amplop itu, dan dunia seakan runtuh dalam sekejap. Foto pertama, Adrian duduk berhadapan dengan seorang wanita muda di sebuah kafe mewah. Mereka tidak hanya ngobrol, mereka tertawa, saling menyentuh lengan, bahkan berpegangan tangan. Senyum Adrian tampak begitu hangat, begitu lembut, senyum yang bahkan sudah lama tidak ia tunjukkan pada Tania. Foto kedua, mereka berjalan berdampingan, begitu dekat, lalu masuk ke sebuah mobil. Foto ketiga dan keempat, mereka memasuki sebuah villa yang tampak tersembunyi di daerah pegunungan. Hari sudah malam saat itu. Tak ada keraguan, mereka menginap di sana. Tania menatap lembar demi lembar bukti yang mencabik hatinya. Wanita itu cantik, muda, dan terlihat familiar. Ya, dia adalah salah satu pasien tetap Adrian yang pernah disebut-sebut oleh Maria. Dan semua dugaan Tania selama ini bukan sekadar ilusi. Itu nyata. Perselingkuhan itu nyata. Tangisnya pecah dalam diam. Bukan tangis keras, tapi tangis lirih yang nyaris tak bersuara. Tangis seorang wanita yang hatinya benar-benar patah. Pak Darto menunduk sopan, memberi waktu bagi Tania untuk menyerap kenyataan yang menghancurkan itu. Tania menggenggam foto terakhir dengan tangan yang nyaris tak bertenaga. Ia merasa hampa, marah, sakit, kecewa, tapi di atas segalanya, ia merasa dikhianati oleh seseorang yang ia percayai sepenuh hati. Kini, semua yang samar jadi terang. Semua alasan, semua penolakan, semua tatapan dingin, semua tuduhan balik. Semuanya ternyata hanya upaya Adrian untuk menutupi kebohongannya sendiri. Tania menyandarkan kepala ke sandaran kursi, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang pernikahan ini, ia berhenti bertanya, apakah ini hanya salah paham? Tidak, ini bukan salah paham. Ini adalah kenyataan. Dan mungkin,
Ini adalah awal dari akhir. Malam itu, setelah pertemuan dengan detektif dan semua bukti tak terbantahkan di tangannya, Tania pulang dengan langkah gontai. Rumah yang dulu terasa seperti tempat berlindung, kini serasa asing dan dingin, seperti panggung sandiwara yang dihuni dua pemeran dengan naskah yang berbeda. Begitu pintu rumah tertutup, air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah juga. Ia jatuh terduduk di balik pintu, membiarkan tubuhnya meluncur ke lantai, menggenggam amplop yang kini terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia bawa. Tangisnya tak tertahan. Sesenggukan pilu memenuhi ruang tamu yang kosong. Ia menangis bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia merasa begitu bodoh. Ia mengingat kembali bagaimana ia dulu meminta maaf atas kecurigaannya, padahal ternyata hatinya benar. Bagaimana ia menunduk saat dibandingkan dengan pasien-pasien muda, padahal suaminya sendiri yang menjadikan mereka pembanding. Dan bagaimana ia selama ini mempertahankan cinta yang ternyata sudah lama dikhianati. Ia merasa seperti wanita yang mencintai dengan mata tertutup, sementara suaminya mencintai wanita lain dengan kedua mata terbuka. Hari itu, ia tidak makan, tidak tidur. Ia hanya menangis, diam, termenung. Bahkan matanya terasa perih dan bengkak. Tapi di balik tangis yang begitu dalam, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan dalam dirinya. Bukan dendam, tapi kesadaran. Tania tidak ingin langsung meledak. Ia tidak ingin Adrian bisa mengelak, menyalahkannya lagi, atau mengubah cerita seperti biasanya. Tidak kali ini, ia akan menjadi tenang. Dinginkan kepala, diamkan luka. Lalu buat Adrian terjebak dalam skenario kebohongannya sendiri. Ia membersihkan air mata, mengambil napas panjang, dan bangkit dari lantai perlahan. Ia menatap cermin di ruang tamu dan melihat sosok dirinya. Kusut, lelah, tapi juga kuat. Aku akan bermain di medan yang dia ciptakan sendiri, gumamnya dalam hati. Tania tahu, luka ini tak akan sembuh dalam semalam. Tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya, ia bukan lagi korban. Ia adalah wanita yang akan membuat kebohongan Adrian terungkap, satu persatu. Bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Ia menyimpan semua bukti itu rapi di laci terdalam kamarnya. Dan ketika Adrian pulang malam itu, dengan wajah lelah dan senyum basa-basi, Tania menatapnya dengan senyum kecil. "Capek ya, sayang?" katanya lembut, seolah tak terjadi apa-apa. Dan Adrian, tak menyadari badai yang sebentar lagi akan datang, hanya mengangguk sambil duduk di sofa. Tania diam-diam menatapnya, dengan luka di dada yang masih berdenyut, dan tekad yang mulai menyala di mata. "Permainanmu belum selesai, Adrian. Tapi kali ini, aku yang pegang kendali." Dalam diam, Tania mulai bangkit dari keterpurukannya. Ia tak lagi menangis seperti kemarin. Luka di hatinya masih ada, terasa dalam, tajam, dan nyata. Tapi kini, luka itu tak lagi membuatnya lemah. Luka itu justru menjadi bahan bakar untuk membentuk ulang dirinya. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang akan berdiri dengan kepala tegak, tak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Pagi-pagi buta, saat Adrian masih tertidur setelah pulang larut malam tanpa penjelasan, Tania sudah bangun. Ia mengenakan legging dan hoodie hitam, lalu diam-diam pergi ke pusat kebugaran yang cukup jauh dari rumah, tempat yang pasti tak akan diketahui Adrian ataupun kenalan-kenalan klinik suaminya. Setiap tetes keringat yang menetes di sana bukan hanya untuk tubuhnya, tapi untuk hatinya. Ia ingin merasa kuat lagi,
merasa hidup. Setiap gerakan olahraga seperti cara untuk menyalurkan amarah, kecewa, dan luka. Tak ada lagi air mata yang ditumpahkan secara sia-sia. Kini, semuanya dialihkan menjadi kekuatan dalam diam. Tak hanya fisiknya, Tania juga merawat dirinya secara medis. Bukan di klinik Adrian, tentu saja. Ia menemukan klinik estetik yang jauh lebih profesional, tanpa embel-embel sensasi atau pasien VIP penuh rahasia. Ia diterima sebagai klien, bukan sebagai istri yang dikesampingkan karena alasan profesional. Di sana, ia disambut dengan ramah, dijelaskan dengan detail, dan diperlakukan dengan hormat. Ia merasa dihargai, seperti manusia yang utuh. Pelan-pelan, wajahnya yang dulu tampak lelah kini mulai bersinar kembali. Bukan hanya karena serum atau treatment kulit, tapi karena cahaya dari dalam dirinya mulai menyala kembali. Namun Tania tahu, perubahan luar tak cukup. Ia harus siap jika badai benar-benar datang. Maka diam-diam, ia juga mulai menyusun kekuatan dari sisi lain, keuangan. Ia pelajari kembali dokumen rumah, kendaraan, dan aset yang mereka miliki bersama. Ia mulai berkonsultasi dengan notaris dan penasihat keuangan. Semuanya dilakukan secara rahasia dan rapi. Ia memisahkan rekening pribadinya, mengalihkan sebagian dana ke dalam investasi atas nama sendiri. Ia pastikan bahwa setidaknya, jika pernikahan ini benar-benar runtuh, ia tidak akan jatuh dalam kehancuran finansial. Beberapa properti yang atas namanya, ia tandai dan amankan legalitasnya. Ia juga mulai mencatat pengeluaran rumah tangga secara detail, bukan untuk Adrian, tapi untuk dirinya sendiri. Sebab kini ia sadar, selama ini ia terlalu percaya. Terlalu menyerahkan segalanya tanpa pertanyaan. Dan kepercayaan itu, kini telah dibayar dengan pengkhianatan. Namun Tania tidak akan membalas dengan kekerasan. Ia tak akan berteriak, tak akan melempar barang, tak akan mengamuk seperti yang Adrian harapkan agar ia bisa menyalahkannya lagi. Tidak, Tania akan melawan dengan cara paling tenang, paling dingin, dan paling menyakitkan. Ia sedang menyusun panggung. Dan saat semuanya siap, Adrian akan menyaksikan sendiri bahwa wanita yang selama ini ia anggap lemah, ternyata bisa berdiri lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih tak tergoyahkan dari yang pernah ia bayangkan. "Kau akan lihat, Adrian," bisik Tania dalam hati sambil menatap wajahnya di cermin, penuh keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kau akan lihat siapa yang sesungguhnya kalah dalam permainan ini." Adrian mulai merasa ada yang berubah. Bukan dari rumah, bukan dari suasana, tapi dari Tania. Istrinya itu tak lagi banyak bertanya, tak lagi marah-marah saat ia pulang tengah malam, bahkan tak lagi mencoba mencari perhatian. Dulu, Tania selalu berusaha bicara, mencoba memperbaiki, atau paling tidak menunjukkan emosi saat ia mulai menjauh. Tapi kini, Tania hanya tersenyum tipis, menyambutnya dengan datar, lalu kembali sibuk dengan kegiatannya sendiri. Adrian mengamati perubahan itu diam-diam. Awalnya, ia merasa lega. Akhirnya Tania bisa lebih santai, pikirnya. Tapi semakin hari, ketenangan itu terasa bukan seperti kedewasaan, melainkan keterasingan. Tania bukan hanya lebih cuek, tapi juga mulai bersinar dengan cara yang aneh, dan itu membuat Adrian bingung. Ia melihat perubahan dari postur tubuh istrinya, cara berjalan, bahkan cara berpakaian yang lebih rapi, lebih modis, tapi tetap sederhana. Ada aura baru dalam dirinya,
seperti perempuan yang mulai mengenal dirinya kembali, tanpa tergantung padanya. Di sisi lain, Adrian makin terbawa suasana dengan Anya, selingkuhannya yang semakin mendominasi waktunya. Anya adalah model Instagram, dengan wajah cantik dan tubuh memikat, serta gaya bicara manja yang selalu memancing ego Adrian sebagai pria. Mereka kerap bertemu diam-diam, makan malam di tempat mewah yang tersembunyi dari mata publik, dan sesekali menghabiskan malam di villa yang mereka anggap sebagai tempat rahasia mereka berdua. Anya suka memotret dirinya dengan latar belakang tempat-tempat itu, dan meski tak pernah mengunggah foto bersama Adrian, ada beberapa foto yang nyaris membocorkan keberadaan pria itu di balik layar. Tapi hubungan itu mulai berubah dari petualangan menjadi ketergantungan. Anya mulai menuntut lebih. Ia ingin perhatian lebih, waktu lebih, bahkan janji. Kalau kamu serius sama aku, kenapa masih belum cerai? Tanyanya suatu malam sambil mengaduk wainnya dengan jari. Adrian terdiam. Ia suka kebersamaan mereka. Ia menikmati setiap detik bersamaannya. Tapi cerai? Itu topik yang belum ingin ia sentuh. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih takut kehilangan segalanya, termasuk Citra. Belum waktunya, jawabnya singkat, lalu mencium punggung tangan Anya. Tunggu sebentar lagi. Namun saat ia pulang ke rumah malam itu, Tania bahkan tak bertanya dari mana ia datang. Tidak ada cemburu, tidak ada amarah. Hanya tatapan tenang dan senyum kecil, seperti seseorang yang sudah lama tahu, dan tak lagi peduli. Dan disitulah Adrian mulai merasa kehilangan kendali. Bukan pada Tania saja, tapi pada seluruh situasi. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Kenapa Tania tidak menanyakan apapun? Kenapa dia tidak mengecek ponselku lagi? Kenapa dia malah terlihat bahagia? Ia tidak tahu bahwa di balik senyum tenang itu, Tania sedang membangun kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia kendalikan. Adrian tak sadar bahwa diamnya Tania bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa waktunya hampir habis. Langit mulai cerah dalam hidup Tania, bukan karena luka hatinya sembuh, tapi karena ia telah mengubah arah. Dari perempuan yang disakiti menjadi perempuan yang tahu kemana harus melangkah. Dan semesta seakan merespons kekuatan barunya, mempertemukan Tania dengan seseorang yang membuka jalan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Namanya Reza, seorang investor muda, cerdas, dan visioner yang sedang mencari mitra untuk membangun sebuah klinik estetik berkonsep modern dan elegan. Mereka bertemu secara tak sengaja di sebuah seminar kecantikan dan bisnis yang diadakan di Hotel Bintang 5. Tania datang sebagai peserta, mencoba memperluas wawasannya. Reza hadir sebagai panelis. Setelah sesi berakhir, Reza menghampiri Tania. Ia terkesan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam dan pandangan jernih Tania soal dunia bisnis kecantikan dan manajemen pelayanan. Dari obrolan singkat itu, keduanya menyadari mereka punya satu hal penting yang sama. Visi besar tentang klinik ideal, yang bukan hanya menjual kecantikan, tapi juga kepercayaan dan profesionalitas sejati. Apa kamu pernah kerja di bidang ini sebelumnya? Tanya Reza sambil menyesap kopinya. Tania tersenyum tipis. Dulu hanya bantu dari balik layar. Tapi saya tahu seluk-beluknya. Dan Reza, tanpa tahu siapa Adrian sebenarnya, langsung mengutarakan niatnya. Saya butuh orang seperti kamu. Kamu punya insting bisnis, tapi juga empati. Itu kombinasi langka. Ajakan itu membuat jantung Tania berdegup. Ini bukan sekadar kesempatan bisnis. Ini pintu keluar,
bahkan mungkin balasan paling elegan untuk semua penghinaan yang pernah ia telan. Tapi ia tidak tergesa-gesa. Ia berpikir matang. Ia pelajari rencana bisnis Reza, survei lokasi, dan memastikan semuanya sah dan legal. Dan setelah yakin, ia menerima tawaran itu. Tania resmi menjadi mitra pengelola dalam pembangunan klinik baru, yang letaknya hanya beberapa blok dari klinik milik Adrian. Namun tak ada yang tahu bahwa perempuan elegan yang kini mondar-mandir di balik rapat dan pembentukan tim manajemen, dulunya adalah istri dari pesaing terdekat mereka. Ia bekerja diam-diam, menggunakan nama belakang yang berbeda, menjaga identitasnya tetap terselubung di awal pembangunan. Ia ikut menentukan desain interior, sistem pelayanan, hingga pemilihan terapis dan dokter-dokter muda berprestasi dari luar kota. Klinik ini bukan sekadar bisnis bagi Tania. Klinik ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa ia bukan lagi perempuan yang menunggu di rumah dengan hati compang-camping. Ia kini pemilik, pengambil keputusan. Dan perlahan tapi pasti, ia sedang membangun kerajaan kecilnya sendiri. Dan yang paling menarik, Tania tahu, Adrian belum tahu apa-apa. Belum tahu bahwa tak lama lagi, kliniknya akan bersaing langsung dengan tempat yang dipimpin oleh mantan istrinya sendiri. Dan ketika hari itu tiba, Tania akan berdiri di seberang jalan, tak lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai rival yang tak bisa diremehkan. Waktumu tinggal sedikit, Adrian, gumam Tania sambil menatap blueprint klinik barunya. Dan kali ini, aku tak hanya berdiri, tapi naik satu level di atasmu. Restoran itu penuh cahaya hangat dan aroma wine mahal yang menggoda. Musik jazz mengalun pelan di latar, menambah kesan elegan dari tempat yang menjadi langganan Adrian dan Anya. Meja-meja diatur dengan privasi tinggi, tempat yang sempurna untuk berselingkuh atau menjebak. Tania duduk anggun di meja dekat jendela besar, mengenakan blazer putih gading yang membingkai tubuhnya yang kini lebih ramping dan segar. Di sampingnya, Reza tampak santai dengan kemeja navy dan jam tangan mahal di pergelangan tangan kirinya. Mereka tengah membicarakan agenda pembukaan soft launching klinik, sambil sesekali tertawa kecil. Saling menghargai, profesional, kompak. Lalu, seperti yang sudah ia rancang, datanglah pasangan yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kecurangan. Adrian masuk sambil menggandeng Anya, wanita muda dengan dress ketat berwarna merah marun dan senyum penuh percaya diri. Ia tak menyadari siapa yang duduk di dekat jendela. Belum. Tania melihat mereka lebih dulu. Tapi ia tetap tenang. Ia menyisip teh hijaunya pelan sambil menoleh ke Reza. Tunggu sebentar, sepertinya aku kenal dengan pasangan itu. Begitu pelayan membawa Adrian ke meja yang hanya beberapa langkah dari mereka, Reza tersenyum kecil. Teman lama? Tania mengangguk pelan, lalu berdiri dengan anggun dan mendekati meja Adrian. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Dan saat Anya menoleh, ia tersenyum hangat. Hai, sepertinya kita belum pernah kenalan, ucap Tania sopan, lalu mengulurkan tangan ke Anya. Anya, yang belum tahu siapa Tania sebenarnya, dengan senyum santai menjabat tangannya. Saya Anya. Ya, aku tahu, jawab Tania, masih dengan senyum yang tak berubah. Lalu ia beralih menatap Adrian. Dan kamu, sayang, mau kenalin aku sebagai apa? Detik itu, wajah Adrian berubah pucat. Anya masih belum mengerti, matanya berganti-ganti melihat antara Tania dan Adrian. Sayang, tanya Anya, perlahan. Maksudnya, kamu siapa?
Tania tak menjawab langsung. Ia hanya membuka kladnya, mengeluarkan sebuah undangan soft launching klinik, lalu meletakkannya di meja Adrian. Di sana tertulis jelas, Grand Opening Klinik Alira Estetik, Tania Pratama dan Reza Mahendra. Lalu Tania menatap Anya, kali ini dengan mata tajam namun tetap elegan. Aku istri sah dari pria yang sedang kamu gandeng sekarang. Tapi tenang, sebentar lagi status itu akan berganti. Anya tertegun, wajahnya mendadak kaku. Tangannya yang tadi menggenggam gelas kini perlahan turun. Adrian membuka mulutnya hendak bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Ia terlihat kalah, telanjang, terpojok di tempat yang selama ini ia anggap zona aman. Tania menatap mereka berdua sejenak, lalu berkata lembut namun menusuk. Dulu aku sering menangis karena kalian. Tapi sekarang, aku cuma ingin bilang, terima kasih. Karena berkat kalian, aku jadi tahu siapa aku sebenarnya. Ia berbalik dengan anggun, kembali ke meja Reza yang dari tadi menyaksikan semuanya. Tanpa kata, Reza berdiri dan membukakan kursinya. Tania duduk kembali, menyisir rambutnya dengan tangan, lalu melanjutkan obrolan seperti tak terjadi apa-apa. Dan di meja seberang, Adrian hanya bisa terduduk kaku. Untuk pertama kalinya, ia kalah, dan semua topengnya runtuh di depan mata dunia. Dan Tania, ia tidak hanya menang, ia menang dengan cara paling cantik. Restoran itu mendadak sunyi, seperti semua suara ditelan oleh ketegangan yang tiba-tiba membeku di udara. Tania masih duduk di kursinya bersama Reza, namun aura di sekelilingnya kini berubah. Ia tak lagi sekadar perempuan elegan yang menampilkan senyum sabar, ia adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Dan saat itu telah tiba. Ia membuka tabletnya perlahan, lalu berdiri. Semua mata mulai tertuju padanya. Bahkan pelayan yang tadi sibuk mengantar wine kini menghentikan langkahnya. Dengan langkah tenang, ia kembali mendekati meja Adrian dan Anya. Kali ini, tanpa basa-basi. Maaf, aku belum selesai tadi, ucapnya tenang, meskipun suaranya mengandung kekuatan tajam yang menggema. Ia meletakkan tablet di meja Adrian, lalu mengetuk layar beberapa kali. Layar menyala, menampilkan galeri foto yang ia simpan dari hasil detektif pribadi. Foto Adrian dan Anya sedang berpelukan di villa. Foto mereka makan malam berdua dengan tangan saling menggenggam. Dan bukti-bukti lainnya yang membuat beberapa orang di meja sekitar mulai mencuri pandang. Bisik-bisik mulai terdengar. Tania menatap Anya, lalu bergeser ke sisi kanan layar. Dan ini, chatnya. Wajah Anya langsung berubah pucat. Matanya membesar, nafasnya memburu. Selama ini kamu bilang, kamu udah cerai, bisiknya pelan pada Adrian. Kamu bilang dia mantan istri yang masih numpang tinggal. Adrian? Kamu bilang apa? Anya langsung berdiri, kursinya hampir terjungkal. Dia teriak sambil menatap Adrian dengan jijik. Kau manipulatif. Kau bohong ke aku. Bahkan aku jadi bagian dari pengkhianatan tanpa aku tahu. Semua mata kini benar-benar tertuju ke arah mereka. Seseorang merekam dari jauh, suara kamera ponsel terdengar samar. Pelayan yang tadi diam kini terlihat canggung, hendak menawarkan bantuan tapi tak tahu harus ke siapa. Adrian hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam, tangan menggenggam ujung meja dengan gemetar. Tania menatapnya 1 detik terakhir. Tatapan yang tidak marah, tidak juga menyedihkan. Hanya penuh kemenangan. Selamat datang di dunia nyata, Adrian,
ucap Tania pelan. Kamu bisa bohongi aku selama bertahun-tahun, tapi tidak selamanya. Anya mengambil tasnya dan pergi begitu saja. Tumit sepatunya menghantam lantai dengan suara keras. Adrian? Ia tetap duduk. Terdiam. Dipermalukan di hadapan orang-orang yang dulu ia kenal. Di tempat yang selama ini menjadi sarangnya. Kini menjadi panggung kejatuhannya. Dan Tania? Ia kembali ke mejanya, meminum teh hijaunya dengan tenang, lalu tersenyum ke arah Reza. Maaf, kita bisa lanjutkan pembicaraan tadi. Sepertinya aku sudah menyelesaikan urusan lamaku. Ledakan itu bukan sekadar akhir dari pengkhianatan. Itu adalah awal dari kebebasan Tania. Dan semua orang menyaksikannya secara langsung. Beberapa minggu setelah kejadian di restoran, media sosial mulai dipenuhi bisik-bisik netizen yang menangkap potongan kejadian memalukan antara seorang dokter kecantikan dan istrinya yang ternyata bukan mantan, seperti yang selama ini digembor-gemborkan. Meski tak disebut nama, semua tahu siapa yang dimaksud. Tania tidak membalas komentar. Tidak ikut memanas-manasi keadaan. Ia hanya fokus satu hal, menyelesaikan bab terakhir dari pernikahan yang sudah lama mati, secara resmi dan sah. Ia datang ke pengadilan dengan langkah mantap. Mengenakan setelan blazer hitam dan rok pensil, wajahnya tenang, rambutnya diikat rapi. Di tangan kirinya, sebuah map tebal berisi bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. Hasil investigasi detektif, tangkapan layar percakapan mesra antara Adrian dan Anya, foto-foto pelanggaran kesetiaan yang jelas dan tidak terbantahkan. Di sisi lain, Adrian datang dengan pengacara dan wajah kusut. Aura keangkuhannya lenyap. Ia tampak lelah, kalah sebelum bertanding. Anya sudah lama menghilang dari hidupnya sejak insiden publik itu. Ia kini sendirian, mencoba mempertahankan reputasi yang sudah porak-poranda. Sidang berlangsung selama beberapa jam. Hakim mendengarkan dengan saksama. Tim pengacara Tania menjelaskan dengan detail bagaimana selama bertahun-tahun Tania dikesampingkan, dicurangi, bahkan dimanipulasi. Mereka menunjukkan bukti-bukti properti yang dibeli menggunakan dana bersama tapi atas nama Tania, sebagai bentuk kontribusi nyata dari pihak istri dalam membangun kekayaan rumah tangga. Adrian dan pengacaranya tak bisa banyak bicara. Bukti terlalu kuat, motif terlalu terang, dan opini publik sudah memihak pada Tania, seorang istri yang selama ini diam dan sabar, tapi akhirnya bangkit dengan cara yang bermartabat. Selamat tinggal, Adrian. Tania melanjutkan dengan nada lembut namun penuh arti. Kamu tidak bisa kembali, dan aku tak akan kembali ke masa lalu. Adrian hanya bisa menatap Tania yang berlalu dengan langkah mantap. Setiap jejak langkahnya semakin menjauh dari dirinya, semakin menegaskan kenyataan yang harus diterimanya. Tania telah menemukan jalannya, sementara ia masih terjebak dalam kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Dengan satu kata dari Tania, hidup Adrian terasa seperti puing-puing yang tercerai-berai, tak ada lagi jalan mundur. Kliniknya runtuh, reputasinya hancur, dan yang lebih menyakitkan lagi, ia tak punya tempat lagi di hati Tania. Tania, di sisi lain, melangkah dengan penuh kepercayaan diri. Klinik yang ia bangun kini menjadi simbol kesuksesan, bukan hanya dalam bisnis, tetapi dalam hidupnya yang baru. Ia tahu bahwa ia bukan hanya berhasil membangun sebuah bisnis yang sukses, tetapi juga meraih kebebasan yang selama ini ia impikan. Sebuah kebebasan dari ketergantungan, dari pengkhianatan, dan dari semua yang mengikatnya di masa lalu. Dan disinilah Tania berdiri, bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Karma datang tak pernah lebih tepat waktu. Adrian yang dulu begitu percaya diri, yang meremehkan Tania dan menanggapi istrinya dengan ketidakpedulian, kini merasakan pahitnya penghinaan dan kehilangan. Kliniknya bangkrut, aset-asetnya habis, dan reputasinya yang dulunya tinggi kini hancur berkeping-keping. Ia tak lagi memiliki banyak klien, hanya sisa-sisa bayangannya yang pernah menjadi dokter kecantikan ternama. Investor yang dulu percaya padanya kini menutup pintu, dan para staf yang pernah bekerja dengannya pergi satu persatu, meninggalkan segala yang pernah mereka banggakan. Yang lebih memilukan, Anya, selingkuhannya yang dulu ia pandang sebagai pelarian dari masalah rumah tangga, akhirnya meninggalkannya juga. Selingkuhannya itu ternyata lebih memilih hidup tanpa drama, tanpa beban. Kau hanya membawa masalah, Adrian, kata Anya dengan tegas sebelum meninggalkannya. Aku tidak ingin ikut terlibat dalam keruntuhanmu. Adrian mendapati dirinya terperangkap dalam kesendirian yang mencekam, tanpa ada lagi yang mengingatkan akan ketinggian posisinya dulu. Ia tersadar bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu yang berarti, terutama kepercayaan diri yang selama ini ia banggakan. Kini, ia hanya duduk di ruangan kosong yang dulu dipenuhi dengan klien-klien dan kesibukan. Namun sekarang hanya ada kenangan yang menghancurkan. Di sisi lain, Tania melangkah dengan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah ia rasakan. Setelah perjuangannya yang panjang, setelah menerima luka dan kekecewaan, akhirnya ia menemukan kedamaian dalam hidupnya. Klinik yang ia bangun bersama Reza kini menjadi salah satu yang paling dibanggakan dalam dunia kecantikan. Layanan yang profesional, transparan, dan menghargai setiap klien telah membuatnya disegani oleh banyak orang, bahkan oleh mantan suaminya sendiri. Tania kini menjadi ikon kecantikan yang sesungguhnya. Dari wanita yang dulunya dianggap tak layak tampil di klinik milik suaminya, hanya dianggap sebagai pendamping yang berada di bayang-bayang Adrian. Ia kini menjadi tokoh yang tak hanya dikenal karena penampilannya yang memukau, tetapi juga karena perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi. Semua orang tahu bahwa di balik kecantikan luarannya, ada kekuatan batin yang tak terbantahkan. Ia bukan hanya cantik, tapi juga kuat, mandiri, dan berani. Bersama Reza, yang kini menjadi lebih dari sekadar seorang mitra bisnis, Tania menemukan kebahagiaan sejati. Reza menghargainya lebih dari sekadar penampilan. Ia menghargai setiap usaha dan peran Tania dalam membangun hidup mereka bersama. Mereka saling melengkapi, dan hubungan mereka dipenuhi dengan saling percaya, kasih sayang, dan pengertian yang dalam. Tania menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar memenuhi standar orang lain, lebih dari sekadar menjadi bagian dari bayang-bayang seseorang. Ia adalah dirinya sendiri, dan itu adalah yang terbaik yang pernah ia miliki. Ketika Tania menatap ke cermin, ia bukan hanya melihat seorang wanita yang tampak luar biasa, tetapi juga seorang pejuang yang telah mengalahkan segala rintangan. Kini, ia berdiri tegak, sebagai pribadi yang meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati, bebas dari belenggu masa lalu. Adrian, ia hanya tinggal kenangan, sebuah peringatan bagi siapa saja yang percaya bahwa mereka bisa terus menginjakan orang lain demi mencapai puncak. Karma datang dengan cara yang tak terduga, dan Adrian kini membayar harga yang mahal atas keegoisannya. Namun bagi Tania, ini bukan sekadar tentang balas dendam. Ini adalah tentang menemukan dirinya sendiri, menguasai hidupnya, dan menyadari bahwa ia pantas mendapatkan yang terbaik, yang selama ini selalu ada di dalam dirinya, tapi belum pernah ia temukan hingga kini. Karma yang setimpal telah datang. Tania bersinar lebih terang dari sebelumnya,
dan dunia kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Pelajaran yang kita dapat dari cerita ini yaitu, kisah ini menggambarkan perjuangan seorang istri, Tania, yang dikhianati oleh suaminya sendiri, Adrian, seorang dokter kecantikan yang menggunakan profesinya sebagai tameng untuk berselingkuh dengan pasien-pasiennya. Di balik kedua kesibukan dan profesionalitas, ternyata tersimpan kebohongan, pengkhianatan, dan permainan perasaan yang menyakitkan. Alih-alih langsung meledak, Tania memilih diam, menyusun strategi, dan memperbaiki dirinya sendiri. Dengan kekuatan, kecerdasan, dan kesabaran, ia membalas bukan dengan amarah, tetapi dengan kesuksesan dan kehancuran yang perlahan namun pasti terhadap orang yang telah menyakitinya.